Oke, halo semuanya. Jadi di sini aku bakal bahas soal yang ada di buku Matematika 1 ya. Matematika 1 ITS ya. Ini bab 1 latihan 1 ini. Oke. Soal pertama itu tentukan jenisnya, ini bulat, rasional atau irasional. Yang ini irasional ya. Kenapa? Karena ini kan bentuknya Peperhi. Ini kan definisi dari bilangan rasional ya, rasional. Kemudian ini 0 kan jelas bilangan bulat lah, udah tahu lah. Tapi dia juga termasuk rasional juga, jadi nggak cuma bulat tapi dia juga rasional. Kemudian 33/11 ini 3 ya, jadi kita sederhanakan sebagai 3. Jadi dia bulat juga, rasional juga. Kemudian yang ini kan 3/4, 0,75 kan 3/4, jadi ini rasional karena bentuknya Peperhi juga. Kemudian ini akar pi nya kan irasional, akarnya juga nanti irasional, ini irasional ya. Kemudian yang ini 17, 10, 200, 300, ada 0 lagi pasti nanti di sini. Kemudian 4, 0, 0, 0, 0 dan seterusnya. Ini nanti polanya cuma gini, gimana? Ini nggak bisa kita cari polanya nanti. Jadi dia termasuk irasional karena nanti nggak bakal dapat kita nyatakan sebagai Peperhi. Kemudian yang ini kan sama dengan min akar 3, min 3. Jadi dia bulat juga, rasional juga. Kemudian min 0,999 ini sebenarnya 1 ya. Kenapa begitu? Nanti kita bahas ke soal nomor 2. Karena bentuknya mirip. Oke, yang nomor 2 gimana? Nah, desimal berulang, ini kan desimal berulang ya. Yang ini desimal berulang, tapi yang ini bukan berulang. Ini polanya agak susah, berbeda, dia nggak berulang polanya, jadi nggak bisa kita nyatakan sebagai Peperhi atau pembagian bilangan bulat. Kalau yang ini dapat kita nyatakan sebagai pembagian bilangan bulat. Ini sama dengan 1, bilangan bulat juga bilangan rasional. Dan yang ini kita misalin aja nih, kita cek contohnya dulu ya. Kalau di contohnya ini 137, 137, 137, dia berulang 3 kali, maka dari itu kita kalikan dengan 1000. Kemudian kita coba yang mana? Yang ini aja deh ya, yang A, sama mungkin nanti yang F aja. Yang lainnya nanti bisa dikerjakan sendiri ya, dibuat latihan sendiri. Oke, yang A ini yang mana yang berulang? Yang berulang ini 123, 123. Maka dari itu ini 0,12, 123, 123, bla bla bla. Ini dapat kita misalnya sebagai X. Karena yang berulang ada 3, 123, 123, kita kalikan dengan 1000. Nanti kalau kita kalikan dengan 1000, ini majunya gimana? Majunya 1, 2, 1,12, 1,121,23, 123, 123, bla bla bla. Ini sama dengan 1000x. Kemudian kalau kita kurangi, ini dapat min berapa nih? Ayo, min berapa? Min 121,11, ini sama dengan min 999x. Oke, berarti x nya berapa? X nya sama dengan 121,11 dibagi 999. Atau kalau komanya biar hilang, berarti kita kalikan dengan 100/100, 2111 dibagi dengan 100. Nah ini. Kemudian yang F ya, yang F itu 0,4121, 121, 121, bla bla bla, itu nanti. Ini misal X, karena berulangnya ini 3 kali juga ya, jadi 121, 121, 121. Itu aja, berarti kita kalikan juga dengan 1000. Kita dapat apa? Kita dapat ini 412, 1, 121, 121, 121, bla bla bla, sama dengan 1000
X. Kemudian kalau kita kurangi, kita dapat nanti berapa ini? Kita dapat 411,7 bla bla, 411,70000 gitu ya, bla bla. Ini min 999 X, ini min ya. Kemudian kalau kita bagi, kita dapat X nya sama dengan 411,7 dibagi 999 atau 4117 dibagi 9990. Ya aku nggak tahu bisa disederhanakan atau enggak, tapi kalau bisa disederhanakan boleh lebih baik gitu. Oke, itu untuk nomor yang kedua. Kemudian kita coba kerjain nomor 3 ya. Ini next slide. Oke. Wait, belum tercopy. Oke, ini deh. Jika A kurang dari B, maka relasi manakah yang bernilai benar? Oke, A kurang dari B ya. Yang A gimana? A kurang dari B itu kan A kurang dari B. Kalau kita kurangi kedua ruas dengan 3, itu ada teoremanya. Jadi berlaku gitu. Jadi A min 3 dapat B min 3. Jadi yang A benar. Kemudian kalau dikalikan dengan min 1, ini tandanya harusnya berubah ya. Jadi dia kalau dikalikan negatif tandanya berubah, bukan tetap begini. Kemudian yang ini min A min B nya yang ini aja salah ya, jadi nanti pasti salah juga yang ini, salah. Kemudian 7A kurang dari 7B ini benar ya, karena kalau kedua ruas dengan dikalikan dengan 7 dan 7 itu bilangan positif, maka dia nggak merubah tanda. Kemudian ini A kuadrat kurang dari AB, ini belum tentu benar ya, karena kalau A nya kurang dari 0 nanti tandanya berubah, tapi kalau A nya lebih dari 0 tandanya tetap. Misal berapa? Misal kita ambil 1 kurang dari min 1 kurang dari 2 ya. Berarti kalau kita kalikan dengan min 1, kita dapat 1 kurang dari min 2 kurang dari sama dengan min 2. Nah, ini kan salah. Jadi nggak tentu benar. Tapi kalau dia positif, misal 3 kurang dari 5 kurang dari sama dengan 5, kalau kita kalikan dengan 3 kita dapat 9 kurang dari sama dengan 15. Nah, ini tetap benar karena dia positif. Kemudian yang ini gimana? Nah, ini kan dari A kurang dari sama dengan B kita kalikan dengan A kuadrat. Kalau dikalikan dengan A kuadrat berarti kita kan tahu A kuadrat selalu lebih dari sama dengan 0. Berarti kan dia positif atau 0 gitu ya. Kalau positif, kalau misal A kuadratnya positif, dia kan berlaku gini, tetap ini berlaku, ini benar. Kemudian kalau 0, A-nya 0, berarti 0 kurang dari sama dengan 0, ini juga benar, maka ini pasti benar juga gitu, ya F benar. Oke, lanjut ya. Lanjut ke nomor 4. Nomor 4, ini jika A lebih dari B, relasi yang benar yang mana? Oke, kalau yang ini kan kita kalikan dengan AB. Ini kita kalikan dengan AB. A dikali AB lebih dari A dikali AB juga. B dikali AB. Nah, kita nggak tahu nih AB-nya positif atau negatif, jadi nggak tahu ini pasti benar atau enggak. Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Misal gimana? Misal 1 lebih dari min 1. A dikali B-nya berapa? A kali B-nya kan min 1 ya. Berarti nanti dapatnya min 1 lebih dari sama dengan min 1 dikali min 1, 1. Nah, ini salah kan? Jadi ya jelas salah. Tapi kalau nanti positif, misal 2 lebih dari sama dengan 1. Lebih dari atau sama dengan 1 gitu ya. Kemudian
kita bakal dapat apa? Kita dapat misal B-nya AB-nya itu kan 2. Berarti kalau kita kalikan 2 ini 4 lebih dari sama dengan 2. Jadi pasti benar. Kemudian yang ini gimana? Ini kan kita kalikan dengan A lebih dari B, kita kalikan dengan AB kuadrat. Nah, tapi AB kuadrat kan positif atau 0 gitu ya. Tapi ternyata tandanya berubah nih. Tandanya berubah. Maknanya apa? Maknanya ya salah. Harusnya apa? Harusnya tandanya tetap. Kemudian kalau yang ini A lebih dari sama dengan B, berarti tinggal kita tambahin aja plus 2B. Ini nggak berubah tanda kalau ditambah. Harusnya gini ya, 3B. Berarti ini juga salah karena tandanya dia kurang dari. Kemudian yang ini kita tambahin 2A ya. Berarti A tambah 2A lebih dari sama dengan A tambah ini B tambah 2A. Berarti kita dapat apa? Ini 3A lebih dari 2A tambah B. Kita tahu apakah ini selalu benar atau malah selalu salah. Karena gini, kita cek dulu 3A lebih dari sama dengan ini benar, A tambah B ya. A nya itu kan lebih dari sama dengan B, kan A lebih dari sama dengan B, berarti ini juga pasti bisa kita nyatakan sebagai gini karena A lebih dari sama dengan B. Jadi A nya kita ganti dengan B, ini pasti benar nih, salah satu A nya gitu. Bisa, ini kalian bisa coba cek, nanti pasti bakalan benar sendiri. Kemudian yang ini gimana? Yang ini kita coba aja. Ini A lebih dari sama dengan B, yang E ya. Maka gimana nih? Ini kan min 2A ya, berarti min 2A pasti kurang dari sama dengan min 2B. Oke, kita pindah ke ruas kanan, berarti 2B min 2A kurang dari sama dengan 0. Kemudian ini masih ada B min A. Kita apain lagi nih? Aduh, gimana ya? Oke, kita coba lagi ya. Coba jangan dari sini. Kita coba kita tambahkan apa? Kita tambahkan B. Jadi B tambah A lebih dari sama dengan 2B. Kemudian kita tambahkan A juga, berarti B tambah 2A lebih dari sama dengan 2B tambah A. Berarti kita dapat apa? Kita dapat ini 2B min 2A. Di sini ini B minus A. Nah, kebalik ya, jadi ini salah. Oke, mungkin gitu aja sih ya yang soal-soal yang kita bahas kali ini. Nanti bakal aku tambahin. Oke, mungkin begitu saja. Makasih.